Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun, ini sebuah pertanyaan. Idza qila laka, ketika diucapkan laka kepadamu, wa kaifa tu'minu bil malaikati, wa kaifa, dan itu bagaimana halnya, bagaimana tu'minu engkau beriman bil malaikati kepada malaikat. Kalau ada yang tanya, gimana cara iman kepada malaikat, ini jawabannya. Fal jawabu, maka jawabannya antakula, engkau berkata, innal malaikata, sungguhnya malaikat itu asnafun, adalah golongan, ay anwaun kathirun, maksudnya berupa-rupa yang banyak, warna-warna yang banyak, fi ahwalihim, dalam keadaan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, tugas, wa ashkalihim, dan dalam bentuk-bentuk mereka. Faminhum, maka sebagian dari malaikat, hamalatur arsy, ada bermula pembawa atau penggotong arsy, yang manggul arsy. Wahum, mereka, a'la tabaqatil malaikati, adalah paling tingginya derajat atau peringkat malaikat, yang paling tinggi, paling luhur nih hamalatul arsy. Wa awaluhum wujudan, dan yang paling pertama dari antara malaikat apanya, wujud dan wujudnya. Ini yang wujud pertama kali, yang ada pertama kali Allah ciptakan adalah hamalatul arsy atau pemanggul arsy. Wahum, mereka fid dunya, di dunia itu arba'atun, 4, wa fi yaumil qiyamati thamaniyatun, dan di hari kiamat itu thamaniyatun, ada 8, ala suratil aw'ali, ala, yaitu ya, ala suratin aw'ali, atas gambaran aw'al, ma baina adfaluha, ma baina adlafuha ila rakibiha masiratun, yang di antara kaki mereka, ila rakbiha, kepada lutut mereka, rukobiha, pada lutut mereka, masiratu sab'ina aman, perjalanan 70 tahun, 70 tahun, lito'iril musri'i, untuk burung yang cepat. Wa amma sifatul arsy, adapun sifatnya arsy, fa'il faqila, maka dikatakan, innahu, sungguhnya arsy itu jauharatun khadra'u, adalah benda yang hijau. Wa huwa min a'dhamil makhluqati, arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Apanya? Khalqan, bentuk penciptaannya. Wa yuksa kullu yaumin alfu launin, wa yuksa, dan juga dikenakan, kullu yaumin, setiap hari, apa, alfu launin, 1000 warna, minan nuri, dari cahaya. La yastati'u ayandura ilaihi, tidak akan sanggup untuk memandang kepada arsy, apa, khalqun min khalqillahi, satu makhluk pun dari makhluk Allah. Wal asya'u kulluha fil arsy, wal asya'u, segala sesuatu, kulluha, semuanya, fil arsy, itu di dalam arsy, itu kahalaqatin, seperti satu halakoh atau satu lingkaran, fi falatin, dalam padang luas. Wakila, dan dikatakan, innal arsya qiblatu ahli samai, bahwasannya arsy itu adalah kiblat penghuni langit. Kama anal ka'bata, sebagaimana Ka'bah itu kiblatu ahli ardi, adalah kiblatnya penduduk bumi. Ini malaikat pertama, yaitu penjaga arsy, ini yang paling pertama kali wujud atau Allah ciptakan. Ini paling besar. Apa itu arsy? Arsy itu adalah makhluk yang paling besar, lebih besar dibanding para malaikat itu sendiri. Arsy ini setiap hari ini diliputi oleh cahaya, ada 1000 macam cahaya. Jadi tidak akan bisa dipandang langsung oleh makhluk. Yang manggul aja nggak bisa mandang arsy itu. Nah, satu qaul mengatakan arsy ini kiblatnya penuh penghuni langit. Jadi penghuni langit kalau beribadah menghadapnya ke arsy ini, malaikat-malaikat tertentu. Nah, penghuni bumi kiblatnya adalah Ka'bah. Itu bedanya. Wa minhum, makanya di dalam Ka'bah itu, di Ka'bah itu kalau tawaf itu muter. Nah, ini ada malaikat juga yang tawaf yang muter dan terus sampai ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu tawaf juga itu malaikat. Nah, tawafnya itu mengitari arsy. Mengitari arsy, jadi tawafnya. Wa minhum, ini malaikat pertama. Wa minhum, sebagian dari malaikat, hafuna, ada malaikat yang berbaris. Qala Wahab bin Munabbih, inna haulal arsy, sesungguhnya di sekitar arsy, sab'ina, terdapat 70 alfa safin, 70.000 alfa safin, sab'ina alfa safin, 70.000 minal malaikati, dalam malaikat, safun khalfa safin, satu saf di belakang saf lain. Yatufuna, mereka tawaf, bil arsy, di arsy, yang tadi kita singgung. Wa yaqbalu haula'i, wa yaqbalu haula'i, mereka bertemu atau menghadap, yukbilu, mereka berhadap, haula'i, yang satu, kelompok yang satu, wa yaqbalu haula'i, dan menghadap yang lainnya. Fa idza istaqbala ba'duhum ba'dhan, maka ketika saling menghadap salah satu sebagian mereka, ba'dhan, pada sebagian lain, halala haula'i, bertahlillah haula'i kelompok yang itu, wa kabbaru dan juga bertakbir haula'i
wa min waraihim sab'una alfa safin, dan di belakang mereka itu ada 70.000 saf lagi. Qiyamu aidihim ila anaqihim, di mana berdirinya tangan-tangan mereka kepada punggung-punggung, pada ini tengkuk-tengkuk mereka, itu wadiina laha, meletakkan laha bagi malaikat, ya. Wadiina laha, ini laha ini rujuknya kepada miwaraim sabuna alfi safin qiyam, pada qiyam aja, laha kepada qiyam, kepada jejak atau berdirinya mereka, ala awaniqihim, atas gulu, atas apa namanya, leher, ya, leher mereka. Fa idza sami'u, maka ketika mendengar takbira ulaika, akan takbirnya malaikat-malaikat itu tuh, wa tahlilahum, dan tahlil mereka, rafa'u aswatahum, mereka mengencangkan akan suara mereka. Faqalu, maka berkata mereka, subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau ya Allah, Allahumma, duh Allah, wa bihamdika, dan dengan pujianmu, ma'adzamaka, alangkah agungnya engkau, wa ahlamaka, dan alangkah pemaafnya engkau, lembutnya engkau, antallahu la ilaha ghairuk, engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain engkau, antal akbar, engkaulah yang paling besar, wal khalqu kulluhum lak, dan segala makhluk seluruhnya laka, itu milikmu, rojiuna, kembali, laka, kembali, laka, kepadamu, rojiuna, kembali. Wa min waraihim haula'i, wa min waraihim haula'i, dan di belakang yang malaikat yang sudah disebut tadi, mi'atu alfi safin, ada 100.000 malaikat, minal malaikat, dari malaikat, qad wada'ul yumna alal yusra, mereka meletakkan tangan kanannya alal yusra, atas tangan kirinya, begini, kayak sholat. Wa laisa minhum ahadun illa yusabbihu tasbihan, illa yusabbihu bitasbihin la yusabbihu la akharu, tidaklah ada salah satu mereka kecuali bertasbih, bitasbihin, dengan satu macam tasbih, la yusabbihu la akharu, yang tidak pernah bertasbih yang lainnya. Ma baina janahi ahadihim masiratu thamaniyati mi'am, di mana jarak antara sayap-sayap mereka itu perjalanan 800 tahun. Wa ma baina syahmatai udunai ahadihim, dan jarak antara dua syahmatai ini, telinga mereka, salah satu di antara mereka, ila atiqihim, kepada pundak mereka, arba'atu mi'ati amin, gede banget ini, berarti 400 tahun perjalanan. Wahtajaballahu anil malaikati, dan Allah membuat, wahtajaba, dan Allah membuat hijab, siapa Allah anil malaikatil malaikat alladzina haulal arsy, yang ada di sekitar aras, bisab'ina hijaban, dengan 70.000 hijab, min nurin, dari cahaya, wasab'ina hijaban, dan 70.000 hijab, min dzulmatin, dari kegelapan, wasab'ina hijaban, dan 70 hijab, min darin abyado, dari intan, min durrin abyado, dari intan yang putih, wasab'ina hijaban, dan 70 hijab, min yakutin hamra, min yakutin ahmar, dari yakut merah, batu, wasab'ina hijaban, dan 70 hijab, min zabarjad, batu zamrud, zabarjad akhdar, yang hijau, wasab'ina, dan 70 hijaban penghalang, min saljin, dari salju, wasab'ina hijaban, dan 70 penghalang, min ma'in, dari air, wasab'ina hijaban, dan 70 hijab, min burdin, dari es, wa ma la ya'lamuhu illallah, dan dari sesuatu yang tidak tahu akannya illallah, kecuali Allah. Ini menggambarkan betapa arsy itu tidak ada satupun makhluk yang bisa mengaksesnya. Jadi ring pertama itu malaikat yang memanggul arsy. Di bawahnya lagi ada 70.000 malaikat. 70 malaikat itu berdiri, tadi gambaran fisiknya itu lebar, ya, lebar antara berdiri mereka sampai pada pundaknya aja, itu perjalanan 70.000 tahun. Jadi kalau 70.000 tahun itu jalan kaki, 70.000 tahun itu sampai mana ya? Kalau bumi, sekeliling bumi nggak sampai 7.000 tahun ya, nggak sampai 7.000. Berarti itu gede banget maksudnya. Itu gede banget malaikatnya. Itu bukannya manggul aras yang di bawahnya, yang ada 70.000. Dan 70.000 itu ketika dia tawaf, ya kan kalau tawaf begini, gitu ya.
Nah di ring berikutnya ada lagi yang tawaf. Waktu dia ke sini, ring satunya ke sini, ketika berpapasan, jadi maksudnya berpapasan ngelihat antar muka antar mereka itu saling bertakbir. Ada yang la ilaha illallah, yang satunya Allahu Akbar. Nah ring berikutnya ini ada yang mendengar tasbih dan tahlil ini. Ring berikutnya ini memuji Allah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ma'adzumaka wa ahlamaka la ilaha illa anta la ilaha illa anta antallah la ilaha ghairu. Jadi menyebutkan pujian-pujian itu. Yang ring berikutnya bertasbih lagi. Ring berikutnya bertasbih lagi. Ini ada kira-kira 100.000 barisan malaikat. 100.000 barisan malaikat yang tadi tangan kanan dengan tangan kirinya diletakkan seperti ini. Kemudian masing-masing dari mereka itu tidaklah bertasbih kecuali dengan tasbih yang khas. Maksudnya masing-masing beda tasbihnya. Ini kalau kita renungkan maka sebenarnya ya timbang manusia doang gitu ya, timbang manusia di bumi doang. Kalaupun manusia dihancurin di bumi nggak kesepian, masih banyak yang menyembah Allah. Maksudnya begitu. Masih banyak dan itu lebih gede-gede lagi, lebih besar-besar lagi. Jadi mohon izin tanya. Iya. Ini kan iman tentunya berarti ya. Iman. Sebab maksudnya di Al-Quran ini nggak digambarin seperti ini. Iya. Oleh Imam Abu Rais digambarin seperti detail sekali. Iya. Nah itu beliau itu kalau ya mohon maaf kalau saya salah tanya, dapat gambaran bahwa itu adalah lapisan sekian, malaikatnya sekian, itu Hadis. Rasulullah yang ngomong. Termasuk yang tadi ada misalnya ada hijabnya ini, terus kemudian Betul. ya, betul. Itu. Ini Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini rawi hadis. Wahab bin Nabi. Wahab bin Munabbih ini menerima hadis dari Rasulullah. Bahwasannya gambaran malaikat-malaikat itu seperti itu. Jadi Rasulullah pernah mengucapkan ini. Wahab bin Munabbih. Gambaran-gambarannya ada seperti di kitab ini Qatrul Ghais, kemudian ada sebagian juga di apa yang selain Qatrul Ghais itu ada kitab-kitab gitu yang menggambarkan tentang malaikat ya. Itu ada sebagian memang dari hadis dan Rasulullah pernah mengatakan itu. Dan memang sangat agung. Itu bisa dari cerita Rasulullah, bisa juga dari hadis Mi'raj ketika Rasulullah Mi'raj dan melihat itu. Nah Rasulullah menceritakan itu besar-besarnya itu semuanya. Dan kita tahu juga ibadah-ibadah yang ada para penghuni langit, malaikat yang dilakukan oleh para malaikat di langit itu sebagian itu ada dalam salat semuanya seperti tadi tangan seperti ini. Kemudian ruku yang sebagian ruku semua, termasuk juga tawaf. Orang-orang yang haji itu di sana juga tawaf. Jadi semua miniaturnya ada dalam syariat kita Islam. Nah itu semua dilakukan oleh penghuni langit. Cuma bedanya kalau kita dikumpulin dalam satu ibadah misalnya haji atau dikumpulin dalam satu ibadah misalnya sholat ada rukunya. Kalau mereka enggak, yang satu malaikat atau satu rombongan memang sejak awal diciptakan buat tasbih terus. Sejak awal diciptakan buat ruku terus. Nah itu semua digabungkan jadilah sholat kita ini. Ini betapa agungnya Arasy. Nah, malaikat-malaikat itu yang menjaga Arasy, kemudian ada beberapa ring itu menjaga Arasy, dan Arasy itu dijaga bukan hanya dari malaikat. Malaikat itu sendiri pun itu selain sebagai tadi saya sebutkan ringnya sebagai beberapa rangkaian yang melindungi Arasy atau mengelilingi Arasy, itu malaikat sendiri juga nggak bisa melihat itu. Artinya nggak sembarangan, itu tetap dihijab dengan 70 hijab, dengan 70 lapis macam penghalang. Jadi Allah membuat penghalang itu, nggak sembarangan bisa melihat. Penghalang ini ada yang dari tadi, ada yang dari yakut, ada yang dari intan atau permata, ada yang dari zamrud, di 70 penghalang. Jadi benar-benar keagungannya itu tidak ada, tidak bisa diakses atau tidak bisa dilihat langsung. Jadi galaksi Bima Sakti yang kita sering kenal di buku-buku SD atau kita pelajari itu bagian kecil sekali dari kecil banget itu, baru hanya sebagian kecil banget, bagian kecil banget itu. Kita pelajari kan cuma Bima galaksi Bima Sakti ya. Iya Bima Sakti kita kan matahari. Itu paling gede tuh. Iya, nanti kita pelajarin itu udah iya. gede.
Itu di luar itu masih ada lagi. Kan kalau yang terakhir itu kan Bima Sakti ini kan yang kemudian jadi tata surya kita ya, matahari, kemudian ada Venus, Merkurius ya. Itu kan di galaksi Bima Sakti. Nah, di luar galaksi Bima Sakti ini ada galaksi-galaksi lain. Ada galaksi Andromeda namanya, punya bintang-bintang lagi dan punya planet-planet yang juga mengitari. Jarak antara Bima Sakti dengan yang lain itu perjalanan 3000 tahun. Bukan 3000 tahun naik jet, bukan, 3000 tahun cahaya. Kan berarti luas banget. Itu luas banget di langit itu. Ya maksudnya ya dihancurin cuma timbang Kebayoran doang dihancurin. Kalau dihancurin di sono nggak ngaruh apa-apa gitu maksudnya. Dan nggak ada gejolak apa-apa di sono. Nah, ya kayak ini kan apaan sih, debu doang. Ya bikin ini doang, bikin ini ya apa ya bikin ngeres doang. Res-resan doang. Cuma di bumi itu ada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ini, yang mengajarkan kita mengenal Allah dan mengenal makhluk-makhluk, mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah itu nilainya di situ, jadi nilainya itu di bumi itu jadi tinggi karena memang ada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah ya tadi saya bilang res-res, ya mau dihancurin juga nggak ngaruh. Orang udah banyak yang nyembah Allah, banyak yang ibadah dan nggak henti-henti takut pada Allah tuh banyak. Nah kita dikasih sayang sama Allah, dikasih penuntun kita yaitu Nabi Muhammad yang memperkenalkan ini supaya kita jangan sombong. Ada yang lebih banyak, lebih besar dan lebih agung makhluk-makhluk penciptaan Allah di langit itu. Ini baru satu malaikat yang namanya malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat Hamalatul Arsy, kemudian dua Hafun, malaikat yang mengitari arsy, mengelilingi arsy. Nah berikutnya wa minhum ruhaniyun, sebagian dari malaikat ruhaniyun ada malaikat ruhani. Qila hum fi ardin baydoa. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang ada di satu tanah yang putih, karrokhami seperti batu. Arduha masiratu syamsi, di mana jaraknya atau luasnya itu perjalanan matahari arba'ina yauman, 40 hari. Perjalanan matahari tapi 40 hari. Tuluha la ya'lamu illallah, di mana lebarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walahum zajrun bitasbih. Dan bagi mereka itu ada suara bitasbihi untuk bertasbih wa tahlil. Lau kushifa an sauti ahdihim, apabila disingkapkan suara salah seorang dari malaikat ruhaniyun lahalaka, pasti akan hancur ahlul ardi, penghuni bumi, min hauli sautihi, karena sangat kerasnya suaranya malaikat ini. Muntahahum ila hamalatir arsy, ujung mereka, puncak mereka ila hamalatir arsy adalah penyangga atau pemangku arsy. Ada malaikat ruhaniyun, ini ada di satu tanah atau satu wilayah yang disebut dengan Ardin Baydo, bumi yang putih. Dan bukan di bumi yang ini, bukan. Ini malaikat ruhaniyun yang bertasbih. Tasbihnya itu kalau didengar sama makhluk bumi, penghuni bumi, enggak manusia, enggak jin, enggak hewan, itu pasti semuanya pada mati semuanya kalau ngedengar suara malaikat ini. Ini ruhaniyun, malaikat ruhaniyun. Wa minhum, dan sebagian dari malaikat karubiyun, karubiyun. Ya, bi fathil kaf wa takhfifir ra. Karubiyun yang sering kita baca di tawasul. Jadi dengan fathahnya kaf wa takhfifir ra dan ringannya ra. Jadi karubiyun bukan karubiyun tapi karubiyun, ra-nya bukan tasdid. Sebagian dari mereka ada malaikat karubiyun. Siapa malaikat karubiyun? Hum sadatul malaikah, mereka adalah pemimpin malaikat. Wahum alladzina haulal arsy, mereka adalah yang ada di sekitar arsy. Ada karubiyun yang di sekitar arsy. Ada muqarrabin, muqarrabin itu malaikat-malaikat yang di luar arsy-nya itu, yang lingkar-lingkar berikutnya yang lebih luar namanya muqarrabun. Ada yang karubiyun. Wa minhum safaratun, sebagian dari mereka ada safaratun adalah malaikat safaroh. Malaikat safaroh ini malaikat yang menulis. Ai wasaitun, wasa itu adalah perantara bainallahi wa baina anbiya'ihi, antara Allah dan juga antara para nabi Allah. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Yuballiguna ilaihim risalatahu, mereka menyampaikan kepada para nabi atau para solihin risalatahu, akan risalahnya Allah, bil wahyi, dengan wahyu, wal ilhami, dan ilham, war ru'ya solihati, dan mimpi yang soleh, mimpi yang bagus. Au bainahu wa baina khalqihi, atau menyampaikan antara Allah dan antara makhluknya. Yusiluna ilaihim, mereka menyampaikan kepada makhluknya athara sunihi, akan
efek penciptaan Allah. Wasafaratu bermula lafaz safaroh huna jam'u safirin, di sini adalah jamaknya safir bimana rasul, yang punya arti rasul atau utusan. Walaisa jam'u safirin, bukan jamak dari safir yang artinya orang berjalan, bimana safir bukan makna orang yang menulis, bimana katibin mana penulis. Lianal musannifah fasaroha bihaulal arba'ah, karena sesungguhnya musannif maksudnya Syekh Abdul Laith ini menafsirkan bihaulai al-bara'ah dengan mereka yang empat ini, ditafsirkan ay Jibril wa Mikailu wa Israfilu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil bifatil ain, Azrail bifatil ain. Fa Jibrilu nazilun ala jamil anbiya, Jibril turun kepada seluruh nabi. Wa Mikail, dan Mikail wakilul amtor, adalah yang dipasrahkan tentang hujan. Wa Israfilu, dan Israfil wakilu nafkhis sur, dipasrahkan untuk meniup sangkakala. Yanfukhu, dia meniup, fayamutu maka matilah al khalqu seluruh makhluk. Wa yanfukhu al ahya'a, wa yanfukhu dan meniup dia li ihya'il khalqi untuk menghidupkan makhluk. Fatarji'u maka kembalilah al alwahu ruh-ruh li ajsadiha kepada jasad-jasadnya ruh. Wa Azrailu wakilu, dan Azrail itu wakilu qabdil arwah, dipasrahkan untuk mencabut ruh. Fa idza hadara ajalul abdi, maka ketika telah datang ajalnya seorang hamba, amarallahu taala, Allah akan memerintahkan malakal mauti, akan malaikat maut, ayak bido, untuk mencabut ruha dalikal abdi, nyawa dari hamba itu. Wali malakil mauti, dan itu bagi malaikat maut, awanun, ada pembantu, minal malaikati, dari beberapa malaikat, yang muruhum, yang memerintahkan mereka, binazi ruhi dalikal abdi, untuk mencabut ruh hamba itu, min jasadihi, dari jasadnya. Fa idza wasalat, maka ketika sudah sampai ruh ilal hulqumi, kepada tenggorokan, hulqum tawalla, maka memasrahkan si Awan, pembantunya itu tadi, memasrahkan qabdoha, akan mencabut ruh, dipasrahkan malakal mauti kepada malaikat maut, binafsi, dengan dirinya sendiri. Wa khurujur ruh, dan keluarnya ruh, yakunu minal yafukhi, itu ada dari bonbonan, kama anna dukhulaha, sebagaimana masuknya ruh, kama anna dukhulaha, sebagaimana masuknya ruh, mana tadi itu, huwal maudi'u fil badani, badan, minhu, itu dari yafukh, dari bunbunan. Wa amma fathal muhtadori famahu, adapun membukanya orang yang sekarat, famahu, akan mulutnya, inda khurujiha, ketika keluarnya ruh, fakilah, maka dikatakan itu lisyiddatima, karena sangat beratnya sesuatu, ya rohu, yang dia lihat, minal ahwali, dari pancabaya atau dari peristiwa-peristiwa. Wal yafuhu yafuh, huwa, dia yafuh itu al maudi'u, adalah tempat alladzi yataharraku, yang bergerak, fi ra'si tifli, di kepalanya anak-anak. Bunbunan yang kalau di kepalanya bocah tuh ya gerak-gerak, nyut-nyut. Nah, itu dari situ keluarnya ruh. Dicabutnya dari situ, masuknya juga dari situ, masuknya ruh. Jadi dicabut oleh malaikat, tapi nggak langsung sama Azrail, diserahin pembantunya dulu. Nanti udah sampai tenggorokan baru Israel yang datang. Udah selesai tuan, nih lanjutin Israel langsung. Malaikat Israel punya beberapa pembantu, ada beberapa pembantu. Ini malaikat ini disebut dengan malaikat safaroh, yang artinya malaikat yang diutus. 4 malaikat safaroh ini yang diutus dan punya urusan yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hamba Allah, diantaranya dengan para nabi atau dengan orang soleh, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Kadangkala 4 ini ya sering juga sowan kepada para nabi atau pada orang soleh, ya soleh, orang-orang soleh, para wali maksudnya, bisa dengan memberikan informasi atau ilham, memberikan satu pesan, ya pesan kepada orang-orang soleh, besok ada ini, ya harus hati-hati. Itu yang begitu tugasnya malaikat Jibril. Mikail hujan, ya Israfil sebagaimana kita tahu sangkakala tadi. Ini malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat safaroh. Cara mengimaninya, kita harus yakin bahwa itu adalah malaikat yang punya tugas khusus menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Bahkan bukan hanya manusia, tapi juga makhluk seperti binatang. Jadi yang memberikan rizki untuk semut, yang memberikan semacam ilham untuk lebah misalnya,
ini bikin sarang di sini, ya itu malaikat juga. Jadi menggerakkan itu malaikat juga. Nah ini ada dalam barisan malaikat yang namanya malaikat safaroh ini, perantara. Izin Zat. Ya. Boleh nggak berpemahaman tapi itu berpikiran malaikat Israel kan satu nih, artinya yang diciptakan satu. Nah yang jadi pertanyaan atau pemikiran boleh atau enggaknya mohon dijelasin. Manusia itu mati dalam satu waktu atau kata orang aja bareng, tapi sebetulnya ada jeda detik atau memang bareng, misalnya si A dengan si B matinya bareng tuh. Itu kalimat bareng itu sebetulnya kalimat yang keluar dari itu sebetulnya dia bareng benar-benar dalam detik waktu dan itu bareng, atau hanya omongannya aja bareng tuh padahal mas sebetulnya nggak bareng gitu. Cuman karena memang kelihatan kasat matanya misalnya jam anggap jam 1 lah gitu. Itu bareng atau enggak, artinya ketika bareng ya berarti kan tadi kalau sebelumnya malaikat, kalau ini pemahaman tadi yang saya pahami sebelumnya kan mungkin dari bawah itu malaikat Israel nyuruh teman-teman atau tadi pembantunya. Iya. Berarti kalau dalam satu hari ada 1000 yang meninggal, yang tercatat ada di sini berarti 1000 orang pembantunya gitu kan ya, berarti pemahamannya. Iya. Tapi ketika dalam satu hari udah sampai tenggorokan, iya. Malaikat Israel pemaham, kalau boleh ya perubahan berarti anggap malaikat Israelnya berbanyak tempat atau gimana? Enggak. Tetap bareng, kalau dibilang bareng. Kalau memang catatannya jam dan detiknya sama. Karena di riwayat lain di gambar itu malaikat Israel itu untuk mencabut nyawa seperti berada di satu nampan makhluk itu. Tinggal mana comot aja begitu. Gede malaikat Israel. Kalau memang dikatakan bareng, benar-benar bareng. Jadi nggak terus repot dari Ceger terus ke mana, ke Bayoran, enggak. Tapi memang di situ, di satu ungkapan lain itu, di satu nampan itu, di hadapan itu, itulah makhluk semuanya yang ada di dunia itu dipegang oleh malaikat Israel dalam satu waktu pun bisa cek gitu langsung. Nah malaikat Israel yang bertamu kepada Rasulullah berarti dia anggap kalau bahasa mengecilkan diri diri gitu. Berubah. Ya. Biasanya fi surati rajulin, dalam bentuk laki-laki biasanya begitu. Jadi bukan bentuk asli. Ada musibah itu waktu memang bareng ya bareng. Memang bareng itu. Ya, artinya bukan tadi beda apa kata mata doang itu, cuma itu beda second apa. Iya. Memang bareng itu. Bareng ya. Dan itu tadi ya. Jadi gitu loh. Iya gitu doang gampang. Semua gitu. Tali dulu besar mereka. Jadi kita tuh kecil banget sebenarnya. Hafuna sudah, terus wa minhum ruhaniyun udah, safarah. Jadi malaikat safarah ini dikenal dengan 4 malaikat perantara antara Allah dengan para makhluknya. Ada malaikat safarah, kemudian ada malaikat hafadhah. Wa minhum hafadhatun, sebagian dari malaikat ada malaikat hafadhah. Qala Muhammad Al-Khalil ruwiya anna Utsman bin Affan, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin alal insan, ada berapa malaikat yang mengurusin manusia, yang tetap ada pada seseorang. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ishruna malakan, ada 20 malaikat. Minhum, sebagian dari mereka, malakun an yaminika, malaikat yang ada di kananmu, ala hasanatika, untuk kebaikan-kebaikanmu. Nyatat bahwa aminun, ini aja amin. Bahwa aminun itu malaikat yang dipercaya, alalladzi an yasarika, atas malaikat yang ada di kirimu. Maksudnya yang kanan ini tetap jadi pemimpinnya, yang kiri kalau mau nyatat nanya yang kanan. Faida amil tahasanatan, ketika engkau melaksanakan kebagusan, kutibat ashron, maka dicatat kebagusan itu ashron 10. Faida amil tasayyatan, maka ketika engkau melakukan satu keburukan, qala, maka berkata alladzi ala shimal, malaikat yang di kiri, lilladzi ala yamin, kepada yang kanan, aktubu, bolehkah aku menulis? Fayaqulu, maka berkata malaikat yang kanan, da'hu, biarkan dia sab'a sa'atin 7 jam. La'allahu yatubu, barangkali dia akan tobat setelah 7 jam. Ini kalau dosa enggak langsung catat. Fa idza lam yatub, maka ketika tidak tobat setelah 7 jam, qala, maka berkata malaikat kanan, na'am, ya, uktub, tulis. Arahanallahu minhu, semoga Allah mengistirahatkan kita minhu, dari hamba ini.
Ini malaikat juga gedek kalau ada yang kalau ada yang lakukan dosa. Arahan Allah, udah ampun ya Allah, udah jangan catat yang begini-gini lagi. Ya mudah-mudahan cepat mati nih orang. Ini doa itu malaikat tuh kalau ngelakuin keburukan. Karena malas juga ogah nyatat yang buruk-buruk. Fasmul malakil ladzi alal yamin, maka nama malaikat yang ada di kanan raqibun, namanya raqib. Wa huwa alladzi yaktubu al hasanat. Dia yang mencatat kebaikan. Wasmul malakil ladzi ala shimal, nama malaikat yang ada di kiri atidun adalah atid. Wa huwa alladzi yaktubu sayyiati, dialah yang mencatat dosa-dosa. Wa malakani, ini baru dua nih. Wa malakani, dan dua malaikat baina yadaika yang ada di depanmu. Wa min khalfika, yang ada di belakangmu. Wa malakin qabidin, dan malaikat yang memegang ala nasiatika, atas ubun-ubun sini nasiatika. Idza tawadha'ta lillahi, ketika engkau merendah kepada Allah, rafa'aka, maka dia mengangkatmu. Wa idza tajabbarta 'ala Allah, ketika engkau sombong kepada Allah, fasomaka, maka dia menjenggut keakanmu. Wa malakani, dan dua orang malaikat ala syafataika, yang ada di atas dua lisanmu. Laisa yahfadhani alaika, dia tidak menghafal atau tidak menjaga atasmu illa sholata ala nabi, kecuali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua malaikat khusus di bibir kita, ini khusus mencatat salawat kita, salawat yang keluar dari bibir kita. Ini dua malaikat. Tadi ada dua malaikat yang ada di bun-bunan kita. Kalau kita merendah tawadu, akan diangkat sama malaikat itu. Tapi kalau kita sombong, udah siap-siap mau dijenggut kita sama malaikat itu. Kemudian wa malakun ala fika, dan malaikat yang ada di atas mulutmu. Nah ini asma khamsah nih. Fika, ala fika. Asma khamsah tu ala jer, fika majrurun bi ala, walamatu jarrihi al ya'u, alamat jernya ya, karena li'annahu ismu minal asmail khamsah. Ada di mulutmu, lia la yada'u al hayata awil hawama. Ya, dia tidak akan membiarkan al hayata, akan ular, awil hawama atau kutu, tadkhulu fi fika, masuk kepada mulutmu. Wa malakani, ada malaikat yang tugasnya itu jaga kelabang, jaga semut, kecoa. Kalau kita tidur enggak pada masuk tuh. Dijaga sama malaikat. Ada yang tugasnya khusus seperti itu. Wa malakani, dan dua malaikat ala inaika, di matamu. Wa yuqalu innasmaha syawiyah, namanya malaikat syawiyah. Fa haula ya syaratu amlakin, itu ada 10 malaikat ala kulli adamiyin, untuk setiap orang. Anak Adam maksudnya setiap orang. Ada 10 tadi. Depan 2, belakang 2, kanan, kiri, pencatat juga. Kemudian di bibir 2, di mata 2. Fatanzilul malaikatu kullal laili ala malaikatin nahar, maka turunlah malaikat malam kepada malaikat siang. Fahaulai, dan mereka itu, haulai, dan mereka juga, isyruna malakan, ada 20 malaikat ala kulli adamiyin, setiap Adam, setiap orang maksudnya. Jadi ada 10 malaikat tadi yang ada di bibir, di mata, 10 malaikat jumlahnya, ditambah malaikat siang 20, malaikat malam 20. Jadi 40, sama yang jaga kita juga tambah. Ini malaikat yang ada dalam setiap orang yang jagain kita, termasuk malaikat raqib atid itu. Wa minhum katabatun, dan sebagian dari malaikat katabatun adalah ada malaikat yang mencatat. Wa humul ladzina yansakhuna minal lauhil mahfuz, mereka adalah malaikat yang menghapus dari lauhil mahfuz. Wa hum al malaikatul kiramul katibun, mereka adalah malaikat yang mulia yang mencatat. Wa minhum ashabu ajnihatin, mereka ada yang punya sayap-sayap. Janahaini dua-dua, likulli wahidin minhum. Wa thalathatin ada yang sayapnya 3. Lisin fin akhar, untuk golongan yang lain. Minhum, dari mereka. Wa arba'atin ada yang sayapnya 4. Lisin fin akhar, untuk yang lain. Minhum, dari golongan mereka. Wa yazidullahu fi khalqi, dan Allah menambahkan fi khalqil ajnihati, dalam penciptaan sayap itu, fi ghairihi, kepada selain golongan tadi. Ma taqtadihi masyiatuhu wa hikmatuhu, sesuai dengan yang diberlakukan apa masyiatuhu, oleh kehendak Allah, wa hikmatuhu, dan hikmah atau kebijaksanaan Allah. Ada malaikat kiramul katibun, malaikat yang mencatat lauhil mahfuz dan juga menghapus yang ada di lauhil mahfuz. Karena ada beberapa takdir itu yang bisa Allah hapus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, malaikat-malaikat ini ada yang punya sayap sebagian, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4, ya, ada yang sayapnya 3. Dan sesuai dengan kehendak Allah, Allah bisa tambahkan dalam penciptaan sayap itu. Tambihun, satu pengingat, qauluhu hamalatun
wa safaratun wa hafadatun wa katabatun bi fathi ahrufiha atsalatah. Ini bacanya hamalah, safaroh, hafadah, katabah. Hiya jam'u hamilin, itu jamak dari hamil, jamak dari hamalah, wasafirin, wahafidin, wakatibin. Jadi hamil jamaknya hamalah, safir jamaknya safaroh, hafid jamaknya hafadah, katib jamaknya katabah. Ini pembahasan kata-kata. Wa kulluhum makhlukun, dan semua itu malaikat makhlukun, diciptakan, ay maujudun bi yadillahi, diwujudkan oleh Allah, iyahum kepada mereka, kaghairihim sebagaimana selain malaikat. Mereka itu makhlukun abidullah, hamba-hamba Allah, fala yaquluna syai'an, mereka tidak mengatakan sesuatu hatta yaqulahu, sehingga Allah mengatakannya, kama huwa sya'nul abidi al-mu'addabina, sebagaimana keadaan para hamba al-mu'addabina yang diadab atau diajarkan adab. La yusifuna bidzukuratin wala biunutatin, malaikat tidak disifati dengan laki-laki dan tidak perempuan. Famani taqoda unutatal malaikati, maka barang siapa yang meyakini perempuannya malaikat, au khunutahum, atau khunsanya malaikat, fahuwa kafirun, maka dia orang kafir, bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Famani taqoda dzukuratahum fahuwa fasikun, barang siapa yang meyakini laki-lakinya malaikat, fasikun, maka dia orang fasik. Malaikat itu semua hamba-hamba Allah, sebagaimana manusia itu memang tetap tunduk pada perintah Allah, itu malaikat. Meskipun agung dan sangat hebat, tetap dia hamba-hamba Allah dan diciptakan oleh Allah. Ini malaikat ini tidak punya sifat laki-laki, tidak bisa kita sifati sebagai laki-laki, tidak bisa kita sifati sebagai perempuan atau sebagai khunta. Kalau ada orang yang bilang malaikat itu perempuan seperti orang-orang jahiliyah dulu, atau khunsa, maka kafir dia. Kalau ada orang bilang bahwa malaikat itu laki-laki, masa fasik dia. Fasik itu agamanya nggak benar. Maksudnya dia sholat tapi dia kagak ngaji, itu namanya fasik. Jadi gimana? Pokoknya malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Itu aslinya malaikat seperti itu. Kalau yang kemudian bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertemu dengan para nabi yang lain, malaikat maut itu pernah ketemu sama Nabi Yakub. Nabi Yakub tanya, anak saya gimana Yusuf? Belum ada sampai sekarang catatannya, emang masih hidup kayaknya. Tapi nggak tahu juga, malaikat maut nggak tahu juga gimana. Tapi belum ada catatan buat dicabut nyawanya Yusuf. Nah itu dalam bentuk laki-laki. Tapi bukan berarti malaikat laki-laki. Nggak boleh menyebutkan malaikat laki-laki. Itu hanya dalam bentuk menyerupai laki-laki. Ini tentang malaikat, cara mengimaninya demikian sebagaimana yang tadi kita baca. Walaisa lahum syahwatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.